Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami mendoakan kiranya Tuhan selalu memberkati saudara, diberikan umur yang panjang, kesehatan, kebahagiaan dan sukacita. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang jatuh sakit. Kami juga turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan melawat saudara, sehingga saudara dipulihkan dan disembuhkan oleh lawatan Tuhan. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan hidup, bila kiranya campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pencerahan hidup kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan pencerahan hidup kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9 yang berkata demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perkataan Rasul Paulus yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9 menyinggung tentang kemurahan hati dan kasih yang nyata melalui tindakan. Seperti wujud kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita umat manusia. Dia menunjukkannya lewat tindakan nyata, kemurahan hatinya, memberikan apa yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, untuk memberikan suatu bantuan sehingga manusia itu mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita umat manusia menjadi kaya. Ini menyatakan wujud kasih karunia Tuhan dan kemurahan hati Tuhan untuk memberikan kesempurnaan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia yang telah diselamatkan. Rasul Paulus menyinggung tindakan nyata Tuhan Yesus sebagai bukti kemurahan hatinya kepada umat manusia yang miskin, yaitu umat berdosa, sehingga umat manusia itu dipulihkan kembali. Hal ini dihubungkan kepada tujuan Paulus untuk mengumpulkan dana demi membantu jemaat yang miskin di Yerusalem. Itu bertujuan supaya jemaat yang ada di Korintus terajak atau semangat untuk bermurah hati. Paulus mau mengarahkan umat jemaat Korintus dan semua umat manusia yang telah menerima kasih karunia Tuhan untuk membuktikan kemurahan hatinya lewat tindakan, yaitu memberikan apa yang dia miliki untuk membantu jemaat atau umat-umat yang lain. Di dalam konteks nats ini, untuk membantu jemaat-jemaat yang miskin yang ada di Yerusalem. Jika Tuhan Yesus bermurah hati kepada kita umat manusia berdosa, maka kita juga yang telah menikmati buah kemurahan hati Tuhan, kita juga harus bermurah hati kepada sesama kita umat manusia. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jemaat Tuhan yang terkasih, begitulah juga Tuhan nasihatkan kepada kita supaya kita ini juga berbuat demikian. Kita yang merasakan manisnya buah kemurahan hati Tuhan, yaitu berkat-berkat-Nya yang melimpah, yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama keampunan dosa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka hendaknya lah kita ini juga menjadi umat yang bermurah hati. Kita itu hendaknya lah menjadi orang-orang yang mau memberikan apa yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berduka atau yang kesulitan, kita itu harus bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Kita itu harus menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati, karena kita juga telah menerima kemurahan hati Tuhan. Dan oleh karena kemurahan hati Tuhanlah kita bisa membantu orang lain oleh karena hal-hal nilai-nilai lebih, nilai-nilai yang surplus yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Sebab itulah tindakan nyata untuk membuktikan kemurahan hati kita, itu harus kita buktikan lewat perbuatan-perbuatan kita yang mau membantu orang lain dari apa yang bisa kita perbuat, dari apa yang kita miliki, kekayaan-kekayaan yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan. Jika kita tidak boleh menganggap bahwa peruntukan kekayaan yang kita miliki itu hanya untuk kita sendiri, maka begitulah juga kita ini diingatkan bahwa kita ini mempunyai sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga untuk kita berikan, menolong orang lain. Kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Saudara jemaat Tuhan, orang yang bermurah hati akan memperoleh kemurahan hati Tuhan. Orang yang telah memperoleh kemurahan hati Tuhan harus menjadi murah hati. Yesus Kristus menyampaikan di dalam khotbahnya di bukit, di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi janganlah kita menganggap bahwa peruntukan kekayaan kita itu hanya untuk memenuhi keperluan kita sendiri. Janganlah kita menganggap bahwa berkat Tuhan yang dialirkan kepada kita itu stop untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Tetapi marilah kita sadar, kita ingat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, begitu juga berlaku kepada kita hingga pada saat ini. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, keturunan-keturunan Abraham, oleh karena iman percaya kita kepada Allah, bahwa kita ini sebenarnya diberkati supaya kita juga menjadi berkat. Kalau kita telah menerima kemurahan hati Tuhan, maka kita harus menjadi umat-umat yang bermurah hati, yang suka memberi kepada orang lain lewat apa yang bisa kita berikan, supaya orang lain juga memperoleh sukacita lewat kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sebab kita harus berbuat sebagaimana Tuhan Yesus telah berbuat, yang berkenan untuk bermurah hati kepada umat manusia, memberi kepada manusia dari kekayaan yang dimilikinya. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita jemaat Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih buat perlindungan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau masih izinkan kami boleh melangkahkan langkah hidup kami di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami saat ini. Terima kasih juga buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami juga, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati, yang mau memberi dari apa yang bisa kami lakukan, kami berikan kepada orang lain, supaya kami menjadi berkat. Karena kami adalah umat-umat yang telah memperoleh anugerah kemurahan hati Tuhan. Kami hidup hanyalah karena kemurahan hati-Mu. Biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang mau menunjukkan buah kehidupan kami, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, lewat kekayaan-kekayaan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami sedang sakit. Mohon lawat mereka Tuhan, lawatlah mereka lewat kuasa-Mu. Di dalam kuasa-Mu, Engkau turut bekerja untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkatilah tangan para dokter dan para medis dan juga obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Sehingga lewat lawatan kuasa Tuhan di dalamnya, mereka akan memperoleh kesembuhan. Mereka akan pulih kembali oleh karena kuasa Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan yang sudah mereka rasakan selama ini, begitulah juga bisa mereka rasakan di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan untuk mereka jalani ke depan. Berikan Tuhan umur yang panjang kepada mereka. Berikan Tuhan penyertaan, perlindungan dan tuntunan. Berikan umur yang panjang dan sukacita. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk perjalanan hidup kami. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang selalu memampukan kami melakukan sesuatu hal yang berguna, untuk bisa membuahkan hasil yang berlimpah, membuat kami bersukacita nantinya untuk menuai dari hasil apa yang kami kerjakan. Biarlah kiranya Engkau sertai kami Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada kami melakukan sesuatu hal yang berkenan di mata Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami mendoakan seluruh umat jemaat-Mu. Biarlah kiranya Engkau sertai mereka, Engkau gembalakan mereka Tuhan, Engkau tuntun mereka pribadi lepas pribadi, sesuai dengan kehendak Tuhan. Lingkupi mereka Tuhan dengan kuasa sayap-Mu. Bapa di surga, kuduskan kami dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon, kabulkanlah doa kami ini. Amin.